karena anaknya sudah 24 tahun. Padahal tanggung jawab seorang ibu terhadap anak itu sebelum dewasa. Kalau kumulatif menyusui, memberikan pendidikan kepada anak dan sebagainya sampai kelak. Jadi jangan sampai nanti anak ini dibedakan antara di Indonesia dengan di luar negeri. Di luar negeri setelah SMA mereka harus kerja sendiri, nyari uang sendiri. Kalau di Indonesia kan belum tentu. Ini menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi untuk tidak menyanyiakan anak, apalagi menterlantarkan anak, wabil khusus anak-anak yang sampai saat sekarang anak kandung sendiri. Ini dengan ibu dan anak kandung ini kan anak menggugat ibu kandung ya, artinya gitu. Apakah ini bukan salah satu doktrin apa istilah bahwa orang Indonesia itu bilang durhaka, Pak? enggak ya, Enggak. itu baru bukan menggugat. Di lain dia banyak itu, anak bakar rumah ibunya, anak mencuri ibunya, dan anak membunuh ibunya. Baru gugat-gugatan. Ya kan? Hal yang realnya secara hukum silakan. Jangan tendensius di belakangnya ada pindah. Ini kasus terbuka kok, bukan tertutup. Kecuali ibunya itu tidak mengakui itu anaknya. Nah, seperti RK dengan perempuan itu kan, ya tes, kelab, non identik selesai di SP3. Ini kan udah nggak usah dites lagi, udah ngaku. Dites pasti identik gitu lah. Nah sekarang yang ditanya media, siapa yang nanam saham? Cari dong yang nanam saham, bertanggung jawab dong. Sampai sekarang nggak terkuat sih sampai nanam saham yang buat anaknya gitu. Ya, itu tugas media. Artinya di sini tidak ada doktrin terkait anak durhaka kepada orang tua ya, Pak? Tidak ada anak durhaka kepada orang tua. Ada nggak orang tua durhaka kepada anak? Nggak ada kan? Enggak lah, ini hal-hal yang wajar aja. Kalau nanti mungkin dia datang minta maaf dan sebagainya, mungkin nggak segitu. Jangan-jangan selesai gitu lah. Ini kan mau minta pengakuan itu Reza ini. Ya. Tapi pengakuan itu diiming-imingi di balik 7 miliar itu. Seperti apa, Pak, penilaian Bapak sendiri? Hal yang wajar, ya, bukan diiming-iming di balik. Itu kan gugatan seorang anak nominal 7M. Yang saya dikatakan, apakah ini kumulatif dari lahir atau tahun-tahun tertentu? Ini kan bukan hal yang wajar aja. Pak, ini kan dibilang Dinada kan melantarkan anak ya. Ini kira-kira dia kalau kena hukuman berapa lama ya Pak pidananya? Ancaman pidananya pasal 428 KUHP yang baru berlaku tanggal 2 Januari 2006. 2 tahun 6 bulan jelas itu pidananya. Jangan nanti anaknya udah gagal di perdatanya melaporkan pidana, jangan. Ya, jelek-jelek mau apapun masalah anaknya kan ibu dong, selesaikan. Ya. Oke, lagi? Udah, itu aja. Oke. Dinada, ya, seorang ibu sudah mengakui anaknya. Sekarang, sebelumnya tidak mengakui. Oh, sebelumnya. Sekarang sudah mengakui. Nah, dia seorang ibu harus tanggung jawab moral terhadap darah dagingnya, terhadap anaknya. Karena tidak ada mantan suami. Yang ada itu mantan suami ada, mantan anak nggak ada. Oke. Nah, di dalam peradilan mereka sudah menggugat. Ya, terakhir dia akan mediasi. Dan ini sudah lawyer dengan lawyer sudah ada mediasi. Cuman tuntutan anaknya itu 7 miliar. Apakah sejak lahir sampai sekarang itu tuntutan kumulatif? Karena anaknya sudah 24 tahun. Padahal tanggung jawab seorang ibu terhadap anak itu sebelum dewasa. Kalau kumulatif 7M nanti dimediasi. Apakah benar 7M atau ada pengurangan? Ini sedang di peradilan. Tapi ini kalau dilaporkan di pidana, ada pasal di KUHP baru yang baru berlaku
tanggal 2 2026 ya, di pasal 428 itu seorang ibu yang tidak melakukan perawatan, tidak melakukan pembiayaan dan sebagainya diancam pidana 2 tahun 6 bulan. Oke, Pak. Iya. Pak, kalau misalkan beberapa pakar hukum juga ada yang menyoroti bahwa kuasa hukum Reza ini meminta 7M termasuk kategori pemerasan. Bapak sendiri menanggapinya seperti apa? Kalau resmi nggak pemerasan, itu hak dia kok. Cuman kira-kira angkanya itu, nominalnya itu wajar nggak tuh ya? Yang tadi saya katakan, apakah sejak lahir sampai dewasa? Tinggal buktikan aja. Itu ada perinciannya dong. Ya mau makan, uang sekolah dan sebagainya, tempat tinggal dan ada kriteria itu. Bukan pemerasan, nggak ada pengancaman kok. Ya kan? Dan permintaan anaknya si Reza, ibunya agar mengakuin jangan lewat media. Ngakuin datang. Harusnya seorang ibu punya tanggung jawab moralitas, ya kan? Datang dong, ya itu anak saya minta maaf, kan gitu kan? Masalah gugat menggugat, silakan selesaikan. Permintaan anaknya Reza nggak banyak saya bisa. Dan itu kalau memang dari lahir sampai 17 tahun dianggap dewasanya, hal yang wajar 17 tahun untuk 7M. Apakah pernah memberikan ibunya atau tidak, kita kan belum tahu. Nah, itu di pengadilan ya, Jadi sah-sah aja ya Pak, 7 miliar itu sah-sah. sah aja, menggugat itu boleh aja, imaterial itu boleh tak terhingga, tinggal membuktikan nanti di pengadilan. Mesti 7M, kalau gugatnya nanti 20M apa deh. Jangan dinilai materi itu, ini beban moral seorang ibu ya tidak bertanggung jawab terhadap anaknya sehingga terancam. Ayo dong, buktikan di pengadilan. Nah, setelah mengakui ini jatuhnya nantinya di pengadilan apakah ini akan gugur Pak setelah Dinada mengakui? Oh enggak, ini kan baru gugatan perdata, pidananya belum. Ya kan? Dia akan diselesaikan lewat peradilan. Kita lihat aja, belum berjalan. Jelas itu kalau namanya mediasi ada tawar menawar, itu udah pasti. Jadi misalkan Dinada sendiri tidak bisa membayar sekitar 7 miliar itu, apa Pak sanksi? Oh nanti kan putusannya mengikat. 7 miliar itu kalau seandainya disahkan dia disetujui oleh pengadilan tentu ada, ya kan? Tidak langsung bayar 7M, tenggang waktunya, bulanannya, mungkin ya saya mampunya sebulan sekian, nggak apa-apa saya cicil. Yang penting ada tanggung jawab moral, itu aja. Selain 7M itu bisa nggak diganti dengan sebuah angka gitu Pak? Kan juga Oh bisa aja, mungkin 7M itu ibunya nggak punya uang, saya kasih mobil harga 2M, boleh aja. Ini saya kasih rumah nih harga 7M, kalau menerima Rezanya, tapi itu solusi, bisa aja. Jangan dogmatis dan materi, jangan. Nah aja, bukan tentu ada solusinya. Kalau pertimbangan hakim nanti akan dimediasi, tentu ada. Dan hakim mediasi tidak sama dengan hakim yang menyidangkan, itu beda hakim lagi. Hakim mediasi itu tunggal. Ditanya kedua belah pihak, bagaimana Tia Reza ngomong, bagaimana ya ibunya dan ada ngomong, apa itu? Kalau nggak masuk di dalam sidang materi, tinggal pembuktian. Pak, banyak beranggapan kalau Reza ini memanfaatkan situasi. Menyikapinya gimana Pak? Saya rasa situasi apa? Dia terlantar, meras enggak, maksa enggak, masuk pengadilan, enggak ada manfaatkan. Karena situasinya saatnya dia mengugat ibu kandungnya yang enggak bertanggung jawab, boleh-boleh aja dan sah. Pak, kenapa menggugatnya di usia 24 tahun? Kenapa nggak sebelum dia masa balik gitu Pak? Banyak netizen bertanya. Yang saya tanya, apakah kau melanjut dari lahir sampai 24 tahun, 7M, ataukah hari-hari tahun-tahun tertentu? Masih ya sejak lahir ibunya nggak ngurusin. Nah, ini kan diungkap di pengadilan gitu loh. Ya, jangan karena dia maunya sendiri, ya terus minta semaunya juga.
kan dia udah kerja kan, udah punya gaji lah. Kalau memang susah selamanya nggak tahu. Terus netizen juga menduga kira bahwa Reza ini ada yang setir Pak, karena setelah Emilia Contessa meninggal, uang yang dikirimkan oleh Emilia artinya kan stop gitu Pak. Gimana Pak tanggapannya? Dan menyetir mobil nggak ada lah. Ya, proses hukum silakan melalui perdata maupun pidana. Kita percayakan pada hukum aja. Nggak ada menyetirnya mobil. Pak, kira-kira langkah selanjutnya buat si Reza apa nih Pak yang baik-baik? Langkah selanjutnya buat Reza apa nih Pak? Ya nunggu mediasi. Reza harus datang ya, didampingin kuasa hukumnya, ibunya Nena Neta datang, dikuasai ya didampingin dengan kuasa hukum. Baru ya, gimana Ketua Podar Kamtimas Mas Ujenan tadi menyikapi ribut-ributnya seorang ibu dan anak? Ya, sebelum saya bicara masalah materinya, bahwa Kopdar Kamtibmas adalah mitra Polri yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Dan ini masalah Reza ini sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kita tunggu, semoga dalam tahapan negosiasi mereka berdua sudah ketemu jalan keluarnya sehingga tidak berlanjut ke pengadilan. Namun kalau berlanjut pun, ya seperti tadi Pak Sis katakan, tidak ada yang namanya bekas anak. Jadi semua harus dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting untuk saya, ini merupakan pelajaran bagi ibu-ibu yang ada di kita ini, janganlah mengantarkan anak, karena mereka juga bagian dari masa depan Indonesia. Jadi itu konsekuensinya, apapun dengan cara apapun, apakah dia menikah secara resmi atau tidak resmi, tapi kalau sudah dia mengandung dan melahirkan anak menjadi satu-satunya yang harus dijaga, dirawat, dibesarkan, karena dengan anak-anak ini merupakan pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Jadi hukum harus jalan, tapi semoga negosiasi ini bisa berjalan. Oke Mas Joko, dari IPAN komentar yang diceritakan tadi apa kira-kira?